Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan saya akan mengambil firman Allah dalam Matius 7 ayat yang ke-12 dalam khotbah di bukit. Therefore whatever you want men to do to you, do also to them, for this the law and the prophet. Matthew chapter 7 verse 12. Ya. Atau dalam terjemahannya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau membuat kami untuk tetap berada di dalam jalur-jalur Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita sudah jelas bahwa ini adalah golden rule daripada Tuhan bagi manusia, aturan emas di mana setiap manusia yang menjalin hubungan sosial atau hubungan kemasyarakatan, bangsa dan negara, bahkan kita harus mengikuti tata yang sudah dibuat oleh Yesus supaya kita sama-sama bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kita dalam membina hubungan seperti itu, kita butuh yang dinamakan firman Allah yang menuntun, mengarahkan apa dan bagaimana kita berbuat. The Golden Rule mengajar apa dan bagaimana kita berbuat. Yesus melalui khotbahnya, melalui firman, memberikan 3 hal. Pertama, the Golden Rule-nya bukan hukum negatif. Artinya bahkan kalau hukum-hukum yang diberikan oleh manusia ini, biasanya kalau ataupun ahli-ahli atau tokoh-tokoh agama, biasanya itu akan memberikan dalam sistem yang negatif, aturan yang negatif. Satu contoh, seorang guru agama Yahudi yang bernama Hillel berkata, apa yang kau benci jangan lakukan terhadap orang lain, itulah isi hukum Taurat, sedangkan yang lainnya hanya keterangan belaka. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita akan tetap hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Golden Rule-nya ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Golden Rule itu bersifat negatif, yang artinya tidak ada inisiatif kita, tidak ada keaktifan kita untuk melakukan. Kita hanya pasif untuk itu. Dan itulah sebabnya seorang pernah berkata, Secukung pernah bertanya kepada Konghucu, katanya, apakah yang bisa dipakai untuk menyebutkan peraturan yang mengatur seluruh hidup manusia? Konghucu menjawab, apa yang tidak engkau kehendaki orang lain lakukan terhadap dirimu, janganlah engkau lakukan terhadap orang lain. Atau dengan kata lain, kita harus terenggang rasa satu dengan yang lain. Jadi itulah, jadi maksudnya bahwa ajaran etika sosial yang menjadikan dasar kehidupan dari agama-agama lain selalu dinyatakan dalam bentuk negatif. Artinya hukum yang diungkapkan dalam negatif, kita dilarang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dilakukan pihak-pihak lain kepada diri sendiri, kepada kita, ya. Artinya kalau kita tidak ingin disakiti, jangan kita menyakiti. Tetapi mari, yang kedua kata firman Allah bagi kita adalah bahwa kedua, the Golden Rule adalah hukum positif, di mana kita tahu apa yang dikatakan Yesus, segala sesuatu yang kamu ingin lakukan, yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Wow. Jadi di sini kita melihat bagaimana hukum yang diberikan oleh Tuhan ini kepada setiap orang percaya, bahwa hukum ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang percaya. Nanti saya bagian ketiga akan saya terangkan. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah, di sini Tuhan mengajar kita untuk aktif, untuk melakukan kegiatan yang seharusnya kita lakukan. Di mana hukum positif yang aktif ini kita lakukan, di mana apabila kita ingin orang lain mengasihi kita,
kita yang terlebih dahulu mengasihi orang lain. Kalau kita ingin orang lain melakukan hal-hal yang baik kepada kita, kita terlebih dahulu melakukan hal-hal yang baik yang terhadap orang lain. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, dan inilah hukum positif. Tetapi ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena yang ketiga, bagian yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, the golden rule-nya hanya dapat dilakukan dengan hukum kasih Allah. Artinya bahwa dengan kekuatan kita tidak akan mungkin bisa secara aktif melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi dengan kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah kita terima dari Bapa di surga, Yesus Kristus telah memberikan kemampuan melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk melakukan perintah dan mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Supaya apa? Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita, dan kalau kita mau dikasih, ya kita harus mengasihi orang lain terlebih dahulu. Kalau kita, tadi sudah saya singgung sedikit, kalau kita mau mengampuni, diampuni, kita harus mengampuni terlebih dahulu. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan dan belas kasihan orang lain, kita juga harus terlebih dahulu. Dan hukum manapun di dalam dunia, tokoh-tokoh manapun dalam dunia tidak pernah mengajarkan seperti ini. Tetapi Yesus dengan hukum barunya mengatakan kepada kita, kitalah yang aktif untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Dia. Kitalah yang aktif untuk melakukan apa yang orang lain ingin lakukan dalam kehidupan kita. Kita terlebih dahulu harus melakukan itu kepada mereka. Kalau engkau mau ditolong, tolong orang lain. Kalau engkau mau diberkati, berkati orang lain. Kalau engkau mau diperhatikan, perhatikan orang lain terlebih dahulu. Bukan kau mau mencari perhatian orang lain terlebih dahulu. Tidak. Hukum itu tidak seperti itu. Hukum Yesus, hukum positif itu yang hanya bisa dilakukan oleh karena kasih Tuhan. Dan biarkanlah kita terus tinggal dalam kasih Tuhan itu, sehingga kita bisa menerapkan aturan emas yang dibuat oleh Yesus bagi orang-orang percaya, bagi kita semuanya, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi berkat Tuhan dimanapun kita ada. Memang tidak mudah, tetapi saya mau katakan bukan tidak mungkin, tapi segala sesuatu mungkin bagi orang percaya dan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tetaplah apa yang kita pikirkan setiap hari, apa yang kita mau perbuat setiap hari, tentunya kita sudah tahu. Kalau kita ingin orang lain melakukan hal-hal yang baik setiap saat bagi kita, kita juga harus melakukan hal-hal yang baik setiap hari kepada orang-orang. Kalaupun ada orang yang bersikap negatif, tidak peduli hal itu, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang baik senantiasa. Karena firman Allah sudah katakan, kalau engkau mau mengharapkan yang baik, kita harus melakukan terlebih dahulu. Kalaupun orang ada membalas dengan maksud yang jahat, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa akan melakukan hal-hal yang baik kalau engkau sudah melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya the golden rule ini menjadi bagian hidup kita yang harus kita pikirkan setiap saat, sehingga pola pikir kita, pola tindak kita akan mengarah senantiasa kepada hal-hal yang menyenangkan manusia dan menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati kita, karena kita juga menikmati apa yang kita telah lakukan terlebih dahulu dari orang-orang yang kita lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa dan harapan saya, the golden rule akan terus menjadi pemikiran kita yang membuat kita berpacu untuk melakukan hal-hal yang baik, berpikir untuk melakukan hal-hal yang baik, bertindak, berbicara untuk hal-hal yang baik. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya the golden rule-Mu menjadi pikiran kami untuk kami terus bertindak setiap waktu saat di dalam terang kebenaran. Apa saja yang orang lain ingin orang lain itu melakukan hal-hal yang baik, biarlah kami juga terlebih dahulu melakukan hal-hal yang baik kepada mereka, sehingga kami menikmati hal yang baik positif dari Tuhan Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa the golden rule senantiasa menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.